pentingnya menghafalkan Al-Quran. Saya sangat menyimak luar biasa dari tadi. Senang sekali. Dan ternyata Allah nyatakan innalladzina yatluna kitaballah. Bukan hanya membaca saja. Yang dimerahkan itu yatluna kitaballah. Tadi luar biasa diulang-ulang. Bukan hanya diulang-ulang tapi kemudian dikaji. Maka kita lihat akhir ayat ini yarjuna tijaratan lan tabur. Tidak akan pernah merugi. Tidak akan rugi. Misal kita menunda waktu untuk yang lain, dipastikan tidak akan ada kerugian. Dipastikan. Tentu bukan hanya pembelajaran Al-Quran saja dalam ayat ini. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Baik dalam keluangan maupun kesempitan, sirra wa alaniyah. Maka semuanya yarjuuna tijaratan lan tabur. Membaca Al-Quran dalam kondisi suasana yang terbatas kita waktu. Insya Allah tetap yarjuuna tijaratan lan tabur, tidak akan pernah merugi. Next, ini juga penting harus saya sampaikan bahwa betul membaca Al-Quran, ketaatan seperti ini, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, maka akan bertambah keimanan kita. Sudah dipastikan karena Allah yang menyatakan. Maka tidak kita boleh ada keraguan sedikit pun. Next, penting saya sampaikan keutamaan-keutamaan ini detail sehingga kita akan terus semangat membersamai kegiatan ini terus sampai bawah. Ini saya mengulas apa yang guru kita sampaikan, Dr. Ahsin Saqo Muhammad. Saya alhamdulillah diberikan kemudahan menyerap semaksimal mungkin apa yang disampaikan Dr. Ahsin. Ini mohon izin karena ternyata fontnya yang di sana tidak sesuai dengan font yang saya sehingga ada tumpang tindih. Tapi tidak apa-apa, bahwa kalimat mubarakun, mubarakun, mubarakun hingga 4 kali. Ini adalah merupakan konsep bahasa Arab yang menggunakan isim nakiroh. Isim nakiroh ini adalah jumlahnya keberkahan itu tidak bisa dibatasi. Tidak bisa karena satu kemudian tidak berkah. Tidak bisa. Tidak bisa berkah itu harus dalam jumlah yang banyak. Tidak tentu. Bahwa berkah itu bisa tercukupi atas satu titik. Berkah itu juga bisa tercukupi atas banyak jumlah. Artinya tidak terhitung. Tidak bisa didefinisikan berapa jumlahnya keberkahan itu. Sementara Allah menyatakan, wahada kitabun anzalnahu mubarak. Saya kira mungkin sering mendengarkan dari guru kita Dr. Ahsin. Wahada kitabun anzalnahu mubarak. Wahada zikrum mubarak. Zikrum mubarak. Zikrum di sini adalah Al-Quran. Wahada kitabun anzalnahu mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Namun begitu, Ustadz, Bapak Ibu sekalian, ini saya sajikan khususnya setelah saya mengisi kajian di dalam satu tempat yang dipenuhi dengan anak-anak pelajar usia SMP SMA, jumlahnya tidak sedikit. Dan sekolah ini sekolah yang sangat strategis, memiliki label Islam. Secara umum saya sampaikan karena memang diminta untuk motivasi menghafalkan Al-Quran, tentu keutamaan-keutamaan tadi normal saya sampaikan. Tapi subhanallah Bapak Ibu sekalian, saya sendiri juga kaget ya, heran dan atas salah satu pertanyaan dari anak-anak dalam satu diskusi besar, 700 anak. Ya. Ada salah satu anak, Ustadz, kenapa supaya kami tertarik dan mau mempelajari menghafalkan Al-Quran? Ustadz, kenapa selalu hanya memberikan cerita, memberikan informasi bahwa pahala dari mempelajari Al-Quran itu diperoleh hanya nanti di yaumil kiamat saja, di akhir akhirat saja. Lalu apa yang membuat kami menarik menghafalkan Al-Quran di dunia ini? Sungguh luar biasa Ustadz, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan itu mengandung makna bahwa menghafalkan Al-Quran yang kemudian harus menuntut konsentrasi dan waktu, maka mereka mengkhawatirkan dunia mereka. Lalu mereka mengkhawatirkan, lalu bagaimana cita-cita dokter saya, kata mereka. Lalu bagaimana cita-cita tentara saya? Lalu bagaimana cita-cita kami yang lainnya? Kalau kami kemudian menghafalkan Al-Quran, imbalannya itu hanya akhirat-akhirat saja. Contoh, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya bacaan Al-Quran yang kita baca di dunia ini akan datang nanti menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Atau kemudian al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah.
Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Pahala-pahala nanti di akhirat saja. Apa katanya yang membuat menarik kami saat ini untuk mau mempelajari Al-Quran? Subhanallah. Akhirnya ayat ini mencoba sedikit menjawab. Siapa yang menghalangi cita-cita kalian? Bahwa justru akan kembali. Suatu saat nanti kalian berumah tangga, maka kalau rumah tangga mau berkah, maka pelajari Al-Quran. Kalau mau jadi dokter-dokter yang berkah, pelajari Al-Quran. Kalau mau jadi apapun kalian, maka pelajari Al-Quran. Al-Quran ini memandu kehidupan kita. Lah kalau kita tidak merujuk Al-Quran, sisi mana yang kita harap berkah? Aturannya semua ada di Al-Quran. Al-Quran tadi mengadopsi anak. Al-Quran bagaimana berinteraksi dengan istri. Semua diatur. Lah kalau kita lepas dengan Al-Quran, lalu bagaimana aktivitas kita bisa berkah? Oh, akhirnya mereka baru tersadarkan. Bukan begitu. Adapun kemudian imbalannya di dunia, alhamdulillah. Adapun kemudian Allah dan Rasulnya sampaikan ada kabar gembira baik di akhirat. Tentu itu juga menjadi visi besar kita. Orientasi besar kita di akhir. Maka ayat-ayat inilah yang kemudian disajikan selain mendefinisikan mubarak, 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 tapi sedikit menjawab anak-anak kita sekarang. Kami dulu rasa-rasanya tidak berani. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian hadir dengan majelis ini saya kira tidak menuntut apa hal di dunia ini. Tetapi yakinlah hari ini atas bacaan dan kajian kita akan membuat kehidupan berkah satu hari ini dan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Next. Ini juga menjadi penting untuk saya sampaikan bahwa keutamaan-keutamaan ini yang saya juga mungkin Bapak Ibu sering mendengarkannya dari guru kita bahwa Rasul telah menceritakan kabar gembira bahwa saat kita mengucapkan alif lam mim itu seakan kita telah memperoleh 10 kebaikan. Akhirnya Rasul menjelaskan walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu walakin alif la aqul alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi walakin alifun harf walamun harf wa mim. Artinya satu huruf Allah berikan kebaikan 10. Maka bayangkan Al-Fatihah. Sudahkah kita menghitung huruf dalam surah Al-Fatihah? Dikalikan 10. Dan ternyata 130 huruf dikalikan 10. Maka bayangkan lagi, kajian kita dalam surah Al-Ahzab tadi, dibaca berapa kali ulang satu ayat itu. Sementara Allah sudah siapkan satu huruf 10 kebaikan. Bagi siapa di antara kita hadis berikutnya yang diriwayatkan Rawahul Bukhari al Muslim, siapa yang mahir bacanya sudah lancar, makharijul hurufnya sudah baik, apalagi menghafal 30 juz, apalagi kemudian mahir dalam hal pemahamannya, mengamalkannya, bihi ma'as safaratil kiramil bararah, disejajarkan dengan para malaikat yang mulia. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, barangkali di antara kita kondisinya masih belum lancar, maka kabar gembira lagi, lahu ajrani, tetap 2 pahala, bahwa kemudian kembali ke awal, tidak ada yang merugi. Ini yang kemudian kami menjadi semangat. Terus, next, kita pada poin ini terus. Nah, ini juga menjadi menarik ya. Bagaimana kemudian yang bawah, yang menarik ini yang selalu saya ceritakan. Tetapi juga bukan hanya pada saat saya bercerita di hadapan santri dan anak-anak. Kita pun pasti sebagai seorang anak, terlepas dari orang tua kita masih atau sudah meninggalkan kita. Tapi kita faktanya adalah seorang anak. Apa kabar gembiranya kata Rasul? Man qara'al Qur'ana wa amila bih. Sesiapa di antara kita membaca Al-Quran dan kemudian kita berangsur mengamalkannya. Tadi Alhamdulillah dari kajian Ustadz Hasan, oh ya ada di antara fenomena masyarakat yang menempelkan nama istri kemudian di akhirnya itu nama suaminya. Seharusnya adalah nama ayahnya. Ya, itu adalah bagian dari mengamalkan Al-Quran. Tadi rambu-rambu mengadopsi. Sholat berjamaah juga bagian mengamalkan Al-Quran. Membuat senang orang lain juga bagian dari mengamalkan Al-Quran. Apa kata Rasul? Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Kita atas itu semua akan menyematkan mahkota nanti di yaumil qiyamah ke orang tua kita. Luar biasa. Sehingga ketika pertanyaannya, hadiah apa yang sudah kita berikan kepada kedua orang tua?
Hadiah yang paling istimewa apa yang sudah kita hadiahkan kepada orang tua? Bismillah, kita siapkan hadiah nanti di yaumil qiyamah atas Al-Quran yang kita baca, atas Al-Quran yang kita pelajari, kita hafalkan, dan kemudian kita amalkan. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Dhau'uhu ahsanu min dhau'i syamsi fi buyuti dunya. Lau kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihadha. Orang tuanya hanya sekedar menyarankan, memfasilitasi anaknya sehingga membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka orang tuanya akan diberikan mahkota. Lalu bagaimana anaknya yang mengerjakannya dan mengamalkannya?